Lalu kemudian saya menemui suatu kaum tuqridu alsinatahum, orang-orang yang menggunting lidahnya, menggunting mulutnya bimaqarid, dengan gunting dari besi. Kullama qaradat adat, setiap kali digunting dipotong tumbuh lagi, potong lagi tumbuh lagi. Wala yaftur, tidak berhenti. Ma haula ya Jibril, siapa ini? Lalu kata malaikat Jibril, haula khutaba'u ummatik, mereka adalah orang yang ngomong tentang agama, khutaba'ul fitnah. Mereka ini adalah fitnah. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, guru-guru kita semua. Terus Sumata, kemudian datang ke hajar saghir, hujrin saghirin, ada lubang kecil, yakhruju minhu thawrun 'azim. Dari lubang kecil ini keluar lembu yang sangat besar. Faja'ala thawru yuridu an yarji'a. Setelah keluar dari lubang tadi mau masuk lagi ke dalam. Fala yastati'u, tapi tidak bisa. Lalu kata Jibril, kata Nabi, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini? Kata Jibril, "Hadzal rajul." Ini adalah orang yang takallamu bil kalimatil azimah, orang yang ngomongnya besar, summa yandamu 'alaiha, kemudian menyesal, fala yastati'u an yaruddaha, tapi tidak bisa lagi mengembalikan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong sesuatu yang besar, mau ditarik lagi tak bisa. Manusia ini yang pegang tuh cakapnya, kalau binatang ini yang dipegang talinya. Terus kemudian saya datang ke satu lembah, wangi sekali, sejuk, baunya harum semerbak kasturi. Wahai Jibril, ini bau apa yang bagus, wangi dan sejuk ini? Suara apa ini? Ini adalah suara surga. Lalu kemudian Allah sudah menunaikan janjinya kepada saya. Saya melihat ada kain sutra, kain-kain sutra dengan berbagai jenis. Ada istabrak, ada harir, ada sundus, ada lu'lu', permata, mutiara, ada marjan, batu dari laut, fiddah, perak, zahab, emas, akwab, cangkir-cangkir, cawan-cawan, syihaf, piring-piring, abarik, ceret, wafawaki, buah-buahan, nakhli, anggur, kurma, rumman, delima, air, susu, kemudian diberikan kepadaku semua. Laka kullu muslim wa muslimah wa mu'minun wa mu'minah. Untukmu wahai surga semua muslim dan muslimah, orang mukmin. Wa man amana bi wa bi rusuli wa amila salihan. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, beramal saleh, wa lam yusyrik bi, tidak syirik, wa lam takhidh min duni andada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa man khasyani fahuwa amin. Siapa yang takut kepadaku maka dia aman dari neraka. Wa man sa'alani a'taituhu. Siapa yang meminta aku beri, kata Allah. Wa man aqradani jazaituhu. Siapa yang dulu meminjamkan hartanya untuk menolong agamaku, aku beri balasan. Wa man tawakkala 'alayka faituhu. Siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan dia. Fa inni anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. La ukhliful mi'ad, aku tidak mengingkari janji. Wa qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Allah sebaik-baik pencipta. Qalat qad raditu. Thumma ata'ala wadin, kemudian Nabi dibawa ke satu lembah. Fasami'a sautan munkaran, suara yang mengerikan. Wa wajada rihan natinah, bau busuk. Ma hadzal rih ya Jibril, suara apa ini? Bau apa ini? Hadza sautu jahannam, inilah suara neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabbi, engkau sudah menjanjikan kepadaku. Kathurat salasili, banyak rantai-rantai, belenggu aghlali, belenggu-belenggu, wa sa'iri, neraka sa'ir hamim, mendidih, bari', kotor, nanah, ghassaq wa azab, kemudian panas,
Fa'atini ma wa'adtani, berikanlah kepadaku apa yang kau janjikan. Apa kata Allah? Laka kullu musyrikin wa musyrikatin, semua musyrik, kafir wa kafirah, wa kullu khabithin wa khabithatin, penjahat-penjahat laki-laki perempuan, wa kullu jabbarin, semua penguasa yang sombong-sombong, la yu'minu biyaumil hisab, mereka tidak percaya kepada hari akhirat, maka mereka semua milikmu wahai neraka, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Lanjut. Kemudian aku melihat ada orang-orang yang mulutnya lebar seperti onta, lalu kemudian diletakkan di mulut mereka itu batu dari neraka jahanam, lalu kemudian dimasukkan keluar dari belakang, tembus saking panasnya. Kemudian aku bertanya, wahai malaikat Jibril, apa ini? Malaikat Jibril menjawab, haula, mereka adalah alladzina yakuluna amwal yatama zulman, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka jahanam. Hati-hati pengurus anak yatim, buatkan satu rekening khusus, jangan campur dengan bangunan, jangan campur operasional. Begitu juga dengan yang mengelola anak yatim, jangan sampai makan harta anak yatim. Lanjut. Kemudian saya dibawa ke sebuah meja makan, di atasnya ada lahmun mashwi, daging panggang. Ka ahsani ma ra'aitu minal laham. Itulah daging yang paling bagus saya lihat. Wa idza haulahum jiyaf. Tapi ada bangkai-bangkai busuk di samping mereka. Mereka meninggalkan daging yang segar, mereka justru lebih condong kepada bangkai. Mereka makan bangkai itu dan mereka tinggalkan daging yang bagus. Man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula uzzunat, mereka adalah pezina-pezina. Istri yang solihah-solihah, yang cantik-cantik, yang bersih-bersih dibiarkan, mereka justru pergi kepada perempuan-perempuan jahat, narkoba, zina, dugem, pakai kena penyakit virus HIV AIDS, dan mereka tularkan pula kepada istri-istri mereka. Na'udzubillah. Apa yang dilihat malaikat Nabi dulu pada Isra Mi'raj terjadi semua zaman sekarang. Wa taraku ma ahallallahu lakum, mereka tinggalkan apa yang dihalalkan Allah, justru berselingkuh. Na'udzubillah. Next. Kemudian saya melihat ada satu kaum, butun ka'annahal buyut, perutnya besar seperti rumah. Wa huwa ala sabilati ali Fir'aun. Mereka ini berada di jalurnya keluarga Fir'aun. Fa idza marra bihim ala Fir'aun saru. Setiap kali lewat keluarga Fir'aun, mereka bangkit, fayamilu bi ahadihim fayaqa'u fayatu ala Fir'aun bi arjulihim. Lalu kemudian fayamilu bi ahadihim batnahu fayaqa'u fayatawatta'uhum alu Fir'aun bi arjulihim, diinjak-injak oleh kaki pasukan Fir'aun. Wa hum yu'riduna 'ala an-nar ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka dipresentasikan arad ke neraka jahanam pagi, petang, siang, malam. Siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haula akilatur riba, mereka adalah orang yang makan riba. Delete. Akilatur riba, riba fi butunihim, riba dalam perut mereka. Famathaluhum kamathalil ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang kerasukan setan. Kenapa orang makan riba ini disatukan dengan keluarga Fir'aun, dengan pengikut Fir'aun? Karena mereka tahu kebenaran sebagaimana Fir'aun tahu kebenaran Nabi Musa, tapi mereka tetap melanggar, maka mereka disatukan dengan orang-orang yang melanggar kebenaran. Terus kemudian saya keluar. Setelah saya keluar, datang Jibril membawa satu bejana, ada khamar, dan satu bejana ada susu. Saya memilih susu. Kata Jibril, ikhtartal fitrah, kau sudah memilih fitrah, kesucian, pilihan yang tepat. Maka umat Nabi Muhammad juga mengikut pilihan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Terus kemudian saya dibawa Mi'raj. Di langit pertama
Malaikat Jibril minta bukakan pintu, lalu kemudian malaikat penjaga bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" "Jibril." "Siapa bersamamu?" "Muhammad SAW." "Wa qad bu'itsa ilaih." Apakah dia yang diangkat menjadi rasul? "Betul." "Fafataha lana." Dibukakan. Next. Di situ saya bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk. Di sebelah kanannya ada bantal, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada banyak umat, sebelah kirinya ada. Apabila dia melihat ke sebelah kanan, dia tersenyum. Melihat sebelah kiri, dia menangis. Kemudian dia berkata, "Marhaban bin Nabi salih." Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Wal ibnu salih, anak yang saleh. Kemudian saya bertanya, "Siapa ini Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Hadza Adam." Ini Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya itu adalah keturunan Adam. Mereka penghuni surga. Sebelah kiri itu penghuni neraka. Delete. Apabila melihat di sebelah kiri, sebelah kanan dia tersenyum, sebelah kiri dia menangis. Terus. Kemudian as-sama ats-tsaniyah, naik ke langit yang kedua, dibuka. Siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat menjadi rasul? Betul. Lalu kemudian selamat datang. Setelah dibukakan, di situ ada Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wahuma ibn al-Khalah. Mereka ini adalah saudara sepupu. Terus. Kemudian saya naik ke langit ketiga. Siapa ini? Kata malaikat penjaga. Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi rasul? Betul. Selamat datang. Kemudian setelah dibukakan, saya mengucapkan salam. Dia membalas salam, "Marhaban bil akhi salih." Selamat datang wahai saudara yang saleh, wan nabi saleh. Next. Kemudian saya naik ke keempat, dibukakan, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Dia yang sudah diangkat jadi rasul. Betul. Selamat datang. Setelah dibukakan, ternyata di situ ada Nabi Idris alaihissalam. Saya mengucapkan salam dan membalas salam. Selamat datang saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Next. Kemudian langit yang kelima, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat menjadi rasul? Betul. Ternyata di situ ada Nabi Harun alaihissalam. Saya mengucapkan salam. Kata Nabi Harun, "Marhaban bil akhi salih wan nabi salih." Selamat datang Nabi, saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Next. Kemudian sampai ke langit yang keenam. Siapa ini? Kata penjaga, malaikat penjaga, Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi rasul? Betul. Setelah itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa." Kata dia, "Marhaban bil akhi salih." Selamat datang wahai Nabi, saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Next. Falamma tajawaztu baka faqila ma yubkika. Ketika saya melewatinya, dia menangis. "Apa yang membuat engkau menangis?" "Abki li anna ghulaman bu'itsa ba'di." Aku menangis karena ada seorang diutus setelah aku. Yadkhulul jannata min ummati aktsar. Umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Nabi Musa menangis. Hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Next. Kemudian saya sampai ke langit yang ketujuh. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa bersamamu?" Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi rasul? Betul. Selamat datang. Setelah dibukakan, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mengucapkan faraddas salam. Nabi Ibrahim membalas dan berkata, "Marhaban bil ibni salih." Selamat datang wahai anak yang saleh, wan nabi salih dan Nabi yang saleh. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Next. Kemudian saya diangkat ke Al-Baitul Ma'mur. Saya diangkat ke Baitul Ma'mur. Nabi melihat Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kullu yaumin. Yadkhuluhu kullu yaumin, setiap hari malaikat yang masuk 70,000 malak. 70,000 malaikat. 70,000 malaikat masuk, tidak keluar lagi. Terus beribadah tawaf di atas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Next.
Summa rufi'tu, kemudian saya diangkat, saya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya lihat daun-daunnya seperti qullah. Saya lihat kalau pokok kayu itu ada putih-putihnya seperti kulah. Satu kulah itu 60 cm kulit kambing. Seperti kulah negeri Hajar. Daun-daunnya seperti telinga gajah. Ini adalah Sidratul Muntaha. Hadis Sahih Bukhari. Terus, lama usribi, ketika aku diperjalankan, syajarah nabaq an yaminil arsh, dia terletak di sebelah kanan arsh. La yatajawazuha ahadun minal malaikah, tidak ada satupun malaikat yang bisa melewatinya. Ini disebutkan dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, imam. Terus, wa ghasyaha alwan, kemudian dia ditutupi berwarna-warni. La adri mahiyah, aku melihat ada warna-warni, aku tidak tahu apa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Di dalamnya tali-tali yang berisikan permata, lu'lu'. Permata yang ada di dalam kerang. Kemudian tanahnya terbuat dari kasturi, harum semerbak. Terus, lalu kemudian aku melihat ada 4 sungai. 2 sungai batin, 2 sungai zahir. Aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Yang batin adalah 2 sungai di surga. Sedangkan yang zahir adalah sungai Nil dan sungai Furat, sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, sungai Efrat di Irak. Menurut ahli tafsir, maksudnya kedua negeri ini menjadi negeri Muslim. Waktu itu belum Islam. Sungai Nil Mesir dan Efrat adalah Irak. Islam sampai ke Irak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sampai ke Mesir juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di zaman Nabi belum. Ini isyarat bahwa Islam akan sampai ke sana dan menjadi penghuni surga, penduduknya karena bersyahadat. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Next. Kemudian saya urijabi, aku naik ke atas, zaharat hatta zaharat limustawa asma, hatta zahartu limustawa, sampai aku sampai ke level asma, aku mendengar suara sarifal aqlam. Pena ini kalau dituliskan kan berbunyi. Berbunyi. Sampai aku mendengar suara pena di Lauhil Mahfuz. Ini papan, ini pena, batu tulis, kalau digeser berbunyi kering. Sampai aku mendengar suara pena penulis takdir di Lauhil Mahfuz. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Next. Lalu Allah Ta'ala mewajibkan kepada umatku 50 salat. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus, lalu kemudian aku raja'tu bidzalik. Saya turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ma faradallahu ala ummatik, apa yang diwajibkan Allah pada umatku? Lalu Nabi menjawab, 50. Kata Nabi Musa, kembali lagi menghadap Allah. Umatmu tak sanggup, la tutiqu, tak sanggup mereka. Faraja'tu fa wada'a syatraha. Lalu di setengah dihilangkan. Saya ketemu lagi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, irji', kembali lagi. Karena umatmu tak sanggup. Lalu saya datang lagi, hiya khamsun. Akhirnya diwajibkan 5. Wa hiya khamsun. Khamsun 5, tapi nilainya khamsun 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Lalu kemudian saya kembali kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, irji'. Dan irji'. Kembali. Kata Nabi SAW, qad istahyaitu min rabbi. Aku malu untuk minta keringanan lagi. Cukuplah 5 itu dah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus. Kemudian Nabi turun, datang Jibril alaihissalam mengajarkan sholat.
Anna Jibril nazala, Nabi Jibril turun mengajarkan salat, fa shalla Rasulullah sallallahu thumma shalla. Nabi Jibril mengajarkan kelima salat itu waktunya dan tata caranya. Fa shalla Rasulullah sallallahu qala bihadza umirtu. Demikianlah aku diajarkan. Hadis ini ada dalam kitab Imam Muwatta Imam Malik. Faqala Umar bin Abdul Aziz, a'lam ma tuhadditsu bihi ya Urwah. Awa inna Jibril huwa alladhi aqama li Rasulullah SAW. Jibril mengajarkan tata cara waktu dan yang semua terkait dengan sholat 5 waktu tersebut. Ini untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu, padahal sholat 5 waktu mutawatir dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Diriwayatkan hadis yang amat sangat banyak. Itulah peristiwa Isra Mi'raj dari A sampai Z. Dari mulai sebelum berangkat sampai Masjidil Aqsa, ke neraka, ke surga, ke Sidratul Muntaha, sampai turun ke bawah, sampai selesai. Terima kasih. Mohon maaf, saya serahkan kembali ke Bang Al-Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Runut dari awal sampai akhir. Jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya. Dan baik, kita langsung masuk karena waktunya terbatas. Kita masuk sesi tanya jawab apabila tanya jawab. Saya persilakan nanti via fitur raise hand di situ, bisa angkat tangan. Bisa. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum saya lanjut, kita punya program amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti, yaitu program wakaf atas nama orang tua, baik yang masih ada ataupun sudah wafat, untuk pembangunan asrama Pondok Pesantren Az-Zahra. Nanti Bapak Ibu bisa akses dengan kunjungi sidap.id/uas. sidap.id/uas. Ya, linknya kami bagikan di kolom chat. sidap.id/uas. Ya, share dulu tuh, itu linknya. Silakan. Baik, kita langsung masuk ke penanya pertama. Saya persilahkan Ibu Suprati dari Depok. Akan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya tapi nggak sesuai sama temanya. Anak saya kan pengen masuk Gontor ya, karena saya kan di Depok. Anak saya pengennya masuk Gontor yang di Jawa Timur itu. Cuman katanya di sana tes. Kalau semisalkan di sana nggak diterima, kalau yang di daerah sini gitu, Ustadz ada rekomendasi nggak pesantren yang bagus gitu? Itu aja. Di daerah Depok atau Jakarta pesantrennya, takut salah masukin pesantren Ustadz. Pilih untuk pesantren alumni. Kalau yang Gontor, nanti Bang Alvin sharekan ke Ibu dari Ustadz Lukman, karena link Gontor ini Ustadz Lukman. Itu sahabat semua yang alumni Gontor itu sahabat-sahabat Ustadz Lukman. Nanti Ustadz Lukman yang sharekan untuk daerah Depok dan sekitarnya, atau kalau bisa semua informasi, semua link Gontor supaya di-sharekan di grup, supaya yang mau daftar anak untuk 2025 ini nanti ke sahabat-sahabat kita share informasi. Baik, Pak Ustaz. Insyaallah kita fasilitasi, nanti kita coba cari informasinya. Insyaallah. Baik, itu saja Ibu ya pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, berikutnya Ibu Retni Artuti. Silahkan dibuka mic-nya. Mic-nya buka dulu. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nurin wa barakatuh. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz bisa bicara langsung sama Ustadz. Alhamdulillah. Permintaan saya mohon doanya dari Ustadz. Saya seorang guru ngaji di sebuah kampung Ustadz yang berjuang lillahi ta'ala. Saya mohon doanya dari Ustadz. Saya berharap mudah-mudahan suatu saat nanti diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah untuk bisa pergi umrah ke Mekah bersama Ustadz. Di akhir majelis nanti kita berdoa semua termasuk untuk ibu. Semua mujahid pejuang-pejuang yang menolong agama Allah diberikan Allah kebaikan, semangat, diberikan balasan dunia akhirat, disampaikan ke Baitullah, selalu istiqomah insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya persilakan yang ikhwan, Bapak Ridwan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat. Ketika kita masbuk mendapati imam sedang ruku, tapi pas kita takbiratul ihram terus mau sujud, mau ruku, imamnya keburu bangkit dari ruku. Apakah kita lanjut ruku atau ikut i'tidal? Terus mohon maaf, yang kedua tentang zakat, apakah bolehkah kita mengeluarkan zakat saja gitu tanpa mengeluarkan pajak ke pemerintah? Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan ruku, maka dia dapat satu rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam ruku, kita takbiratul ihram, dua takbir. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal, pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar, baru ruku. Allahu Akbar. Kalau dia udah bangkit, maka kita takbiratul ihram, kita i'tidal. Kita tegak. Ikut dia sujud, duduk antara sujud, sujud tegak lagi tapi tidak terhitung satu rakaat. Jangan karena sudah tegak lalu kita tegak-tegak nunggu dia berdiri, enggak, ikut aja. Apa yang dilakukan imam ikut. Imam sedang i'tidal, ikut i'tidal. Imam sujud, ikut sujud. Imam duduk, ikut duduk. Tapi yang terhitung satu rakaat kalau dapat ruku. Tentang masalah zakat, bayarkan zakat. Tidak membayar zakat hukumannya jelas tadi. Adapun masalah pajak, pajak hukum negara. Antum kalau tidak bayar pajak, antum akan didatangi pegawai petugas pajak. Saya hanya bicara masalah agama. Masalah pajak, tanya pegawai pajak. Wallahu a'lam bishawab.